Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa kabar anak-anak kelas 3 sekalian? Berjumpa kembali di channel saya, Papi Queen. Dan hari ini anak-anak sekalian kita lanjutkan pembelajaran kita ya, masih di tema 6, tentunya masih dengan sistem daring ya, di subtema 3. Dan silakan anak sekalian dipersiapkan buku temanya. Oke, baiklah anak-anak sekalian, di sini Bapak sudah siapkan buku tema 6-nya ya. Nah, bisa dilihat. Dan anak-anak sekalian, hari ini silakan dibuka di halaman 136. Ya, seperti biasa, silakan disimak sedikit penjelasan materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Baiklah, di sini ada judul anak-anak sekalian ya, di pembelajaran 5. Ayo membaca briket pengganti BBM. Ya, nih. Anak-anak sekalian di bawah, di buku kalian, di bawah judul ini maksud Bapak, itu ada contoh, ada gambar ya. Ada gambar briket. Ya, lalu ini ada sebuah kompor yang digambar 2, yang bahan bakarnya itu dari briket. Nah, lalu apa sih nak briket itu ya? Oke, anak-anak sekalian, briket di sini ya adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Jadi briketnya adalah pengganti bahan bakar minyak yang dapat kita buat dengan mudah dan kita dapatkan bahan-bahannya di sekitar kita anak-anak sekalian. Lalu bagaimana cara pembuatannya dan apa saja bahan-bahannya? Oke, dapat kalian lihat anak-anak sekalian, dan mungkin bisa dipraktekkan di rumah ya. Nanti bisa dipraktekkan di rumah, dan mungkin kita akan coba ya ke depan, kita akan coba untuk praktek ya. Tapi belum ya. Kalau mau praktek silakan anak-anak sekalian. Di sini ada bahan-bahannya dan bagaimana cara membuat briket tersebut. Walaupun sebenarnya kita sudah modern anak sekalian, tidak menggunakan minyak lagi, sudah sangat sedikit yang menggunakan minyak ya. Kita menggunakan gas ya sebagai bahan bakar untuk masak ya, masak seperti itu. Tapi briket ini kita dapat fungsikan ketika kalian mungkin itu berada di satu tempat ya yang memang butuh untuk masak. Ini orang biasanya yang sedang melakukan perjalanan, lalu ibaratnya ada acara camping, kemah, atau seperti sejenisnya lah ya, yang mungkin berada di dalam hutan ya, ingin masak namun tidak ada minyak. Nah, kita dapat menggunakan briket, dan briket ini juga anak-anak sekalian sangat sangat efisien lah ya digunakan sebagai bahan bakar pengganti minyak ya, karena itu tadi mudah didapatkan bahan-bahannya dan cara pembuatannya juga tidak rumit, hanya membutuhkan waktu yang lumayan ya waktunya, tapi tidak lama tergantung panas matahari, karena
dia akan dijemur. Oke, langsung saja anak-anak sekalian. Jadi briket ini anak-anak sekalian itu dapat dibuat dari bambu, tahu kan bambu, atau serbuk gergaji. Nah, serbuk gergaji ini biasanya banyak ya di toko-toko panglong kayu atau mebel ya, tempat orang buat apa namanya tuh, lemari, kursi dan lainnya juga. Atau ketika ada orang yang sedang memotong pohon ya yang besar, itu ada serbuk gergajinya atau batok kelapa. Ini sangat mudah sekali tentunya ya, batok kelapa ini ya. Briket dapat dibuat dengan mudah dan berikut adalah cara pembuatan briketnya. Pertama sudah ya, bahan-bahannya adalah batok kelapa yang tadi, atau bambu atau serbuk gergaji. Yang kedua adalah kanji. Kanji ini apa sih bahasa kita kalau di Sumatera Selatan ya? Kanji ini kalau bahasa kita ini adalah sagu ya, sagu. Itu kanji. Lalu potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7 sampai 10 cm untuk cetakan. Jadi ini fungsinya potongan bambu atau pipa paralon ini anak sekalian untuk mencetak ya, dicetak. Lalu korek api. Oke. Korek api anak-anak sekalian. Cara kerja. Nah, ini caranya ya. Pertama, siapkan bahan yang akan dijadikan briket tadi. Contoh bahan ini adalah bambu, serbuk gergaji atau batok kelapa atau tempurung kelapa, mudah didapat ini. Lalu keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. Artinya, jika kita mendapatkan bambu itu harus posisinya harus kering dulu anak-anak sekalian. Serbuk gergaji ini cepat kering ya. Asal ada matahari, insya Allah cepat kering. Ini dikeringkan dulu. Atau batok kelapa. Nah, batok kelapa atau tempurung kelapa ini kan memang sebenarnya sudah kering ya. Namun kadang karena ngeletakkannya sembarangan ya, kadang kena air hujan atau apalah, sehingga dia agak basah, sehingga ini dikeringkan semua bahan-bahan ini anak sekalian ya. Lalu yang ketiga, bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Nah, jadi bahan tersebut dibakar di tempat khusus, artinya di tempat khusus itu ditutup lah ya, kira-kira jangan sampai apa ya, seperti tungku lah, ada tungku, nah ini dibakar lah di dalam tungku ya, seperti itu ya. Nah, sampai menjadi arang. Nah, setelah hasil pembakaran berupa arang atau serbuk, arang ditumbuk halus anak-anak sekalian. Jadi diambil ketika telah menjadi arang. Kalau batok kelapa kan masih kelihatan tuh ya. Kalau serbuk serbuk gergaji itu biasanya sudah menjadi halus ya, tapi tetap harus ditumbuk anak-anak sekalian. Diambil, ditumbuk ya, ditumbuk. Nah, setelah ditumbuk halus kemudian disaring atau diayak. Pakai saringan apalah boleh ya. Tapi untuknya karena ini untuk khusus ya, jadi gunakan saringan khusus. Maksudnya setelah menggunakan ini ya, saringan makanan tuh, saringan untuk meres apa ya, pokoknya saringan ya, pokoknya saringan, tapi jangan saringan teh terlalu kecil ya. Ya, cari saringan lah. Disaring, intinya disaring ya. Seperti untuk saringan menyaring pasir itu ya, ada kan. Nah, lalu hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Nah, ini tadi sagu tadi diadon ya, diadon, dicampur ya. Nah, itu secukupnya anak-anak sekalian ya. Jadi diadon secukupnya. Ini fungsinya adalah sebagai perekat. Ya, paham ya. Jadi fungsi kanji ini adalah sebagai perekat dari bahan yang telah ditumbuk dan dihaluskan tadi ya anak-anak sekalian, seperti itu. Lalu adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu yang telah kita siapkan tadi, atau juga dapat menggunakan pipa paralon yang ukurannya sedang, jangan besar-besar. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang tadi dipadatkan, artinya dimasukkan ya. Nih, nah, ini kan bambu nih. Nah, ini ya bambu, ntar. Oke, bener. Nah, ini kan bambu mungkin ya. Nah, seperti ini bambu ya atau paralon. Nah, ini dimasukkan anak-anak, adonan tadi dimasukkan ke sini, lalu dipadatkan ya. Lalu dipadatkan seperti itu. Tapi kalau ini sudah bentuk ya, sudah jadi briket ini ya. Nah, seperti itu. Kira-kira saja. Lalu dipadatkan. Lalu tahap terakhir adalah pengeringan. Nah, pengeringan ini dilakukan untuk mengurangi kadar air. Loh, airnya dari mana? Iya, tadi kan sagu atau kanji tadi kan diadonnya kan menggunakan air anak-anak sekalian, ya kan? Ya, tentunya jangan encer-encer ya. Kira-kira saja lah ya, seperti itu. Nah, pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari ya. Nah, ini memang agak lama. Makanya kalau ibaratnya
kita mau memerlukan briquette, jadi bukan hari ini buat langsung bisa digunakan, tidak anak-anak. Sekarang kita buatnya dari beberapa hari sebelumnya, seperti itu ya. Nah, hal ini tergantung tidaknya sinar matahari. Jadi sinar matahari di sini yang membantu untuk pengeringan briquette tersebut. Briquette itu memiliki beberapa kelebihan dibandingkan bahan bakar minyak. Ya, briquette dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Ya, selanjutnya briquette mudah terbakar, namun briquette tidak cepat habis. Penggunaan briquette merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak. Ya, diambil dari berbagai sumber. Jadi anak-anak sekalian, briquette memiliki beberapa kelebihan dibandingkan bahan bakar minyak. Iya, karena pertama kita dapat membuatnya sendiri, ya. Lalu tidak butuh biaya yang mahal, hanya saja memang butuh waktu, ya. Dimana di sini memang triknya matahari sangat berfungsi untuk cepat jadi atau tidaknya briquette tersebut, karena kan perlu dikeringkan karena ada kandungan air atau kadar air yang ada pada briquette yang kita buat tersebut. Nah, seperti itu anak-anak sekalian. Demikian sedikit penjelasan materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar di rumah, dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.